Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanur Hakim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai coding merge sort. Pada baris pertama, di situ tertulis package merge sort. Mendeklarasikan bahwa file Java tersebut adalah bagian dari package bernama merge sort yang membantu mengorganisasikan kode, mencegah konflik nama, dan mendukung pengelompokan fungsionalitas. Coding pada baris ketiga menunjukkan bahwa kelas yang dimiliki Java tersebut bernama merge sort. Selanjutnya, pada baris keempat terdapat kurung kurawal buka yang merupakan tanda awal dari kelas merge sort. Sedangkan tanda akhir kurung kurawal tutup berada pada baris ke-84. Di sini ya. Berikutnya, pada baris kelima di situ tertulis void merge. Perintah tersebut merupakan sebuah fungsi yang bernama merge. Fungsi ini memiliki variabel input dan output yang keseluruhannya bertipe integer. Variabel tersebut adalah arr dalam kurung, yang merupakan variabel subarray untuk menyimpan rangkaian data yang akan diurutkan sebagai rangkaian data pertama. Kemudian digunakan juga sebagai array untuk menampung hasil proses selanjutnya sebagai array kedua. Selanjutnya, variabel L yang menjadi variabel untuk indeks awal dari array pertama, dan variabel M adalah indeks awal pada array kedua. Variabel R menjadi nilai indeks akhir untuk array kedua. Pada baris ke-6 terdapat tanda kurung kurawal buka yang merupakan tanda awal dari fungsi merge, dan tanda akhir kurung kurawal tutup yang berada pada baris ke-48. Pada baris ke-7 disitu tertulis int 1, dan baris ke-8 int n2. Langkah awal algoritma merge sort adalah membagi dua rangkaian data awal. Dengan demikian, kita perlu mengetahui berapa jumlah indeks untuk array yang telah dibagi dua tersebut. Misalkan rangkaian data awal yaitu A. Kemudian rangkaian data setelah dibagi dua menjadi subarray A0 dan A1. Maka dengan perintah pada baris ke-7 dan ke-8, kita dapat mengetahui jumlah indeks yang diperlukan untuk A0 dan A1. Jumlah rangkaian data A0 diwakili dengan variabel N1, dan jumlah rangkaian data A1 diwakili dengan variabel N2. Pada baris ke-10 dan ke-11, di situ tertulis intl kurung buka kurung tutup dan intr kurung buka kurung tutup, sama dengan new int N1 new int N2. Perintah pada baris ke-10 dan ke-11 untuk membuat array sementara. Array tersebut merupakan array yang akan menampung data A0 dan A1. Variabel L kurung buka kurung tutup digunakan untuk menampung rangkaian data A0, dan variabel R kurung buka kurung tutup digunakan untuk menampung rangkaian data A1. Subarray L kurung buka kurung tutup mempunyai jumlah indeks N1, dan subarray L kurung buka kurung tutup mempunyai jumlah indeks N2. Pada baris ke-13 sampai dengan baris ke-16. Di sini tertulis for int i sama dengan 0, i kurang dari n1 plus i, l dalam kurung i sama dengan rr dalam kurung l plus i. For int j sama dengan 0, j kurang dari n2 plus j. R dalam kurung J sama dengan RR dalam kurung M plus 1 plus J. Tujuan utama dari coding baris ke-13 sampai baris ke-16 untuk menyimpan rangkaian data pada array A0 dan A1. Perhatikan bahwa terdapat dua perulangan for, di mana for pertama
atau baris ke-13 untuk menampung array dari rangkaian data 0 dan akan disimpan pada array L dalam kurung I for kedua. Pada baris ke-15 untuk menampung array dari rangkaian data A1 dan akan disimpan pada array R dalam kurung J. Pada baris ke-18 disitu tertulis INTI sama dengan 0, J sama dengan 0, INTK sama dengan L, while dalam kurung I kurang dari N1 simbol dan J kurang dari N2 kurung kurawal buka. Deklarasi pada baris ke-18 merupakan deklarasi untuk inisiasi indeks pada subarray pertama yaitu I sama dengan 0 dan subarray kedua yaitu J sama dengan 0. Sedangkan deklarasi pada baris ke-19 merupakan deklarasi untuk inisiasi indeks sementara pada subarray. Misalkan telah diketahui isi dari indeks LI dan RJ, maka masing-masing array tersebut akan ditampung pada ARRK. Pada baris ke-20, 21 dan 33 sini tertulis while dalam kurung I kurang dari N1 simbol dan J kurang dari N2 kurung kurawal buka. Pada baris ke-20 merupakan sebuah perintah perulangan while. Perulangan tersebut akan berhenti hingga diketahui bahwa nilai I lebih kecil dari N1 dan nilai J lebih kecil dari N2. Variabel N1 merupakan panjang indeks untuk array L kurung buka kurung tutup, sedangkan variabel N2 merupakan panjang indeks untuk array R kurung buka kurung tutup. Perulangan tersebut bertujuan untuk menampung array LI dan RI ke dalam ARRK. Pada baris ke-21 terdapat tanda kurung kurawal buka yang merupakan tanda awal dari proses while. Pada baris ke-21 sedangkan tanda akhirnya yaitu kurung kurawal tutup terdapat pada baris ke-33. Pada baris ke-22 sampai dengan baris ke-26 di situ tertulis if dalam kurung LI panah ke belakang R dalam kurung J kurung kurawal buka ARRK sama dengan LI I plus plus kurung kurawal tutup. Calling tersebut berada dalam perulangan while pada baris ke-20. Baris ke-22 merupakan sebuah perintah coding pengkondisian if yang memiliki tanda awal if yaitu kurung kurawal buka pada baris ke-23, kemudian tanda akhir if yaitu kurung kurawal tutup pada baris ke-26. Tujuan pengkondisian if adalah untuk memproses apakah array LI lebih kecil sama dengan RJ. Jika benar, maka array LI akan disimpan pada ARRK. Selanjutnya perintah I++ yang berfungsi sebagai increment sehingga akan menambahkan variabel I dengan angka 1. Proses increment tersebut berpengaruh terhadap perulangan while pada baris ke-20 sehingga variabel I yang awalnya bernilai 0 maka sekarang akan bernilai 1. Pada baris ke-27 sampai baris ke-31 di situ tertulis else kurung kurawal buka ARRK sama dengan RJ J++ kurung kurawal tutup. Ya. Pada baris ke-27 yaitu else merupakan perintah pengecualian dari perintah if pada baris ke-22 dengan tanda awal else yaitu kurung kurawal buka pada baris ke-28 dan tanda akhir else yaitu kurung kurawal tutup pada baris ke-31. Di dalam perintah else yaitu pada baris ke-29 terdapat perintah untuk menyalin array RJ ke dalam ARRK. Selanjutnya
yang berfungsi sebagai increment sehingga akan menambahkan variabel J dengan angka 1. Proses increment tersebut berpengaruh terhadap perulangan while pada baris ke-18, sehingga variabel J yang awalnya bernilai 0, maka sekarang akan bernilai 1. Pada baris ke-32, di situ tertulis K++. Terdapat perintah K++ yang merupakan increment untuk menambahkan nilai 1 ke variabel K yang merupakan indeks untuk array ARRK. Pada baris ke-35 sampai dengan baris ke-40, di situ tertulis while dalam kurung i kurang dari n1 kurung buka ARRK sama dengan L dalam kurung I plus plus K plus plus kurung kurawal tutup. Perulangan while pada baris ke-35 yang melakukan perulangan hingga nilai I lebih kecil dari nilai N1. Kedua nilai tersebut merupakan nilai jumlah indeks variabel I dan variabel N1 merupakan jumlah indeks untuk array LI. Selanjutnya, pada baris ke-36 terdapat tanda awal perulangan while yaitu kurung kurawal buka. Sedangkan tanda akhir perulangan while yaitu kurung kurawal tutup terdapat pada baris ke-40. Selanjutnya, karena while merupakan sebuah perulangan, maka akan meningkatkan indeks untuk array LI yaitu dengan perintah I++ yang terdapat pada baris ke-38 dan meningkatkan indeks untuk array ARRK yaitu dengan perintah K++ pada baris ke-39. Proses menyalin dan meningkatkan indeks array tersebut dilakukan sampai nilai I lebih kecil dari N1. Pada baris ke-42 sampai dengan baris ke-47, di situ tertulis while dalam kurung J kurang dari N2 kurung kurawal buka ARRK sama dengan RJ J++ K++ kurung kurawal tutup. Perulangan while pada baris ke-42 yang melakukan perulangan hingga nilai J lebih kecil dari N2. Kedua nilai tersebut merupakan nilai jumlah indeks. Variabel J dan variabel N2 merupakan jumlah indeks untuk array RJ. Selanjutnya, pada baris ke-43 terdapat tanda awal perulangan while, yaitu kurung kurawal buka. Sedangkan tanda akhir perulangan while, yaitu kurung kurawal tutup, terdapat pada baris ke-47. Proses selanjutnya adalah perintah menyalin ARRJ ke dalam ARRK pada baris ke-44. Selanjutnya, selama dalam perulangan, maka dilakukan increment indeks untuk array RJ, yaitu dengan perintah J++ yang terdapat pada baris ke-46 dan meningkatkan indeks untuk array ARRK, yaitu dengan perintah K++ pada baris ke-46. Proses menyalin dan meningkatkan indeks array tersebut dilakukan sampai nilai J lebih kecil dari N2. Pada baris ke-50 sampai dengan baris ke-59, di situ tertulis void sort dalam kurung int rr dalam kurung intl intr kurung kurawal buka. Selanjutnya, pada baris ke-50 adalah fungsi yang bernama sort. Fungsi tersebut bertujuan untuk mengurutkan rangkaian array dengan menggunakan algoritma merge sort. Pada fungsi sort terdapat 3 variabel integer, yaitu array ARR dalam kurung yang berfungsi untuk menampung data subarray dan array utama, baik yang belum disort maupun yang sudah disort. Selanjutnya terdapat variabel L yang merupakan indeks awal dari array dan variabel R yang merupakan indeks akhir dari array. Selanjutnya menuju baris ke-51 yang menunjukkan adanya tanda kurung kurawal buka sebagai tanda awal fungsi. Kemudian tanda akhir fungsi sort terdapat pada baris
61. Selanjutnya pada baris ke-52 sampai baris ke-60. Di situ tertulis if dalam kurung L kurang dari R kurung krual buka yang TM sama dengan dalam kurung L plus R per 2 short dalam kurung RR LM short dalam kurung RR M plus 1 R merge dalam kurung ARR LMR kurung krual tutup. Dalam fungsi short terdapat kondisi jika nilai L atau nilai indeks awal array lebih kecil dari nilai R atau nilai indeks akhir array, maka perintah di antara tanda kurung krual buka di baris ke-53 dan tanda kurung krual tutup di baris ke-60 akan dijalankan, yaitu 1. Pendeklarasian variabel n yang bertipe integer yang digunakan sebagai variabel yang memiliki nilai berupa nilai tengah dari rangkaian data awal seperti terlihat pada baris ke-54. 2. Pemanggilan fungsi sort yang bertujuan untuk sorting data pada subarray pertama sebagai ARR, yaitu array dengan indeks awal L, indeks akhir M. 3. Pemanggilan fungsi sort dengan tujuan sorting data pada subarray kedua sebagai ARR, yaitu array dengan indeks awal M+1 dan indeks akhir R. 4. Pemanggilan fungsi merge untuk menyatukan kembali subarray pertama dan subarray kedua dalam variabel ARR. Variabel L sebagai nilai indeks awal dari subarray pertama, variabel M sebagai nilai indeks akhir dari subarray pertama, dan variabel R sebagai nilai akhir dari indeks akhir subarray kedua. Pada baris ke-63 sampai baris ke-69, di situ tertulis static void print array dalam kurung int array dalam kurung krual buka int n sama dengan arr dot length for dalam kurung int I sama dengan 0 I kurang dari n plus plus I system dot out dot print dalam kurung arri plus tanda petik system dot out dot println kurung buka kurung tutup kurung krual tutup. Pada baris ke-63 terdapat fungsi print array yang memiliki variabel integer array, yaitu ARR dalam kurung. Tanda awal fungsi tersebut yaitu kurung krual buka dapat dilihat pada baris ke-64. Sedangkan tanda akhir fungsi yaitu kurung krual tutup dapat dilihat pada baris ke-69. Dalam fungsi print array terdapat deklarasi integer n yang berfungsi untuk mencatat ukuran atau panjang dari array yang terdapat pada baris ke-65. Selanjutnya baris ke-66 menunjukkan sebuah perulangan untuk menampilkan isi array tergantung dari panjang indeks array yang dimulai dari 0 sampai I kurang dari n. Baris ke-67 berisi sebuah perintah untuk menampilkan isi array ke dalam layar komputer. Pada baris ke-68 bertujuan untuk memberikan spasi antara array yang telah ditampilkan oleh fungsi print array yang satu dengan yang lainnya. Pada baris ke-71 sampai dengan baris ke-83, di situ tertulis public static void main dalam kurung string arguments kurung buka kurung tutup kurung krual buka int arr kurung buka kurung tutup sama dengan kurung krual buka 12 11 13 5 6 7 system dot out dot println dalam kurung event array ini adalah teks ya, lalu print array
dalam kurung ARR. Merge sort OB sama dengan new merge sort ob.sort dalam kurung ARR 0 ARR.length main1 system.out.println dalam kurung \n sorted array print array dalam kurung ARR. Pada baris ke-71 terdapat sebuah main method dengan ciri utama yaitu terdapatnya coding main pada pendeklarasiannya. Tanda awal main method yaitu kurung kural buka terdapat pada baris ke-72. Bagian isi main method terdiri dari deklarasi array bertipe integer pada baris ke-73. Selanjutnya pada baris ke-75 akan menampilkan teks given array sebagai keterangan bahwa array yang akan ditampilkan adalah array sebelum disorting. Pada baris ke-76 array tersebut ditampilkan dengan bantuan fungsi print array. Berikutnya pada baris ke-78 dibuat sebuah objek yang baru bernama OB dengan class merge sort. Objek OB tersebut berisi seluruh metode yang berada pada kelas merge sort. Kemudian dilakukan dengan pemanggilan fungsi sort pada objek OB di mana parameter yang dikirim antara lain array ARR, kemudian nilai 0 sebagai awal indeks dan ARR.length main1 sebagai nilai akhir indeks. Perintah tersebut terdapat pada baris ke-79. Selanjutnya pada baris ke-81 yang menampilkan teks sorted array pada layar komputer sebagai penanda bahwa array yang ditampilkan adalah array hasil sorting dengan merge sort. Pada baris ke-82 dilakukan pemanggilan fungsi print array dengan parameter ARR yang telah disorting. Terakhir pada baris ke-84 adalah penutup. Lalu coba kita jalankan, kita run bagaimana hasilnya. Ya, di sini bisa muncul ya hasilnya. Selanjutnya kita menuju ke counting sort. Pada baris ke-1 sama ya seperti merge sort tadi. Sekarang lanjut ke baris ke-3. Pada baris ke-3 nama kelas adalah counting sort. Mengenai penamaan kelas ini dapat Anda Mengenai penamaan kelas ini dapat kita sesuaikan dengan yang kita mau. Tanda awal perintah dalam kelas tersebut yaitu kurung kural buka dapat kita lihat pada baris ke-4. Kemudian tanda akhir kelas yaitu kurung kurawal tutup terdapat pada baris ke-39. Selanjutnya pada baris ke-5, baris ke-6, dan baris ke-26. Terdapat sebuah method sort yang di dalamnya terdapat coding untuk mengurutkan rangkaian data dengan menggunakan algoritma counting sort. Pada baris ke-6 terdapat tanda awal metode yaitu kurung kurawal buka, kemudian tanda akhir fungsi yaitu kurung kurawal tutup terdapat pada baris ke-24. Pada baris ke-7 sampai baris ke-9 di situ tertulis int n sama dengan arr.length char output kurung buka kurung tutup sama dengan new char dalam kurung n. Int count kurung buka kurung tutup sama dengan new int dalam kurung 256. Berikutnya kita masuk ke dalam method sort diawali dengan deklarasi variabel n, array output dan array count. Variabel n pada baris ke-7 digunakan untuk menyimpan nilai panjang array ARR kurung buka kurung tutup. ARR output kurung buka kurung tutup pada baris ke-8 digunakan untuk menampung rangkaian data yang telah disorting. Kemudian pada baris ke-9 terdapat variabel
count kurung buka kurung tutup yang digunakan untuk menampung hasil penjumlahan posisi atau indeks dari n. Pada baris ke-11 sampai dengan baris ke-15, di situ tertulis for dalam kurung int i sama dengan 0, i kurang dari 256 plus i, count dalam kurung i sama dengan 0, for dalam kurung int i sama dengan 0, i kurang dari n plus i, plus count dalam kurung arr dalam kurung i. Pada baris tersebut bertujuan untuk memberikan nilai 0 pada array count kurung buka kurung tutup. Selanjutnya pada baris ke-13 terdapat perulangan for untuk menjumlahkan data atau nilai yang memiliki nilai atau data yang sama. Misalkan pada array arr kurung buka kurung tutup terdapat angka 0 sebanyak 3, maka angka 3 tersebut akan disimpan pada array count kurung buka kurung tutup pada indeks ke 0. Berikutnya pada baris ke-16 sampai baris ke-22. Di situ tertulis for dalam kurung int i sama dengan 1, i panah ke belakang 255 plus i, count dalam kurung i plus sama dengan count dalam kurung i min 1, for dalam kurung int i sama dengan 0, i kurang dari n plus i, kurung kural buka. Pada baris tersebut akan memenuhi perulangan for yang di dalamnya terdapat perintah untuk menjumlahkan nilai atau data yang ada pada array count kurung buka kurung tutup secara berurutan. Perintah tersebut berada di baris ke-17. Selanjutnya pada baris ke-18 terdapat perulangan for kembali di mana memiliki perintah lebih dari 2 baris sehingga dibutuhkan tanda awal perulangan yaitu kurung kurawal buka pada baris ke-19 dan pada tanda akhir perulangan yaitu kurung kurawal tutup pada baris ke-22. Di dalam perulangan tersebut yaitu pada baris ke-20 terdapat perintah untuk memindahkan isi array arr kurung buka kurung tutup ke dalam array output kurung buka kurung tutup yang menggunakan indeksnya sesuai dengan nilai atau data pada array count kurung buka kurung tutup min 1. Pada baris ke-21 terdapat perintah decrement nilai array count kurung buka kurung tutup dengan indeks berdasarkan pada nilai atau data array arr kurung buka kurung tutup. Pada baris ke-24 sampai dengan baris ke-25 di situ tertulis for dalam kurung int sama dengan 0, i kurang dari n plus i, arr dalam kurung i sama dengan output dalam kurung i. Pada baris ke-24 kita akan melihat perulangan for dengan satu baris perintah yang akan diulang yaitu perintah pada baris ke-25 yang berfungsi untuk menyalin atau memindahkan atau mengisikan data pada array output kurung buka kurung tutup ke dalam array arr dalam kurung i, sehingga array tersebut akan berisi array yang telah disorting dengan proses algoritma counting sort. Ini adalah tanda akhir dari coding tersebut. Selanjutnya pada baris ke-28 sampai dengan baris ke-38 di situ tertulis public static void main dalam kurung string arguments kurung buka kurung tutup kurung kural buka sampai kurung kural tutup. Pada baris tersebut terdapat main method dengan tanda awal yaitu kurung kural buka terdapat pada baris ke-29 dan tanda akhir yaitu kurung kural tutup terdapat pada baris ke-38. Pada baris ke-30 sampai dengan baris ke-32 di situ tertulis counting short OB sama dengan new counting short kurung buka kurung tutup. Char arr kurung buka kurung tutup sama dengan kurung kurawal buka. Nah ini adalah karakter ya, ini adalah fungsi karakter. Oke.
GEEKSFORGEEKS. Dia masih ngacak. Selanjutnya, pada baris ke-30 merupakan deklarasi pembuatan objek OB yang berada pada kelas counting short. Selanjutnya, pada baris ke-31 terdapat deklarasi array ARR kurung buka kurung tutup yang memiliki tipe data karakter dengan nilai awal ditulis hingga baris ke-32, yaitu ini tadi. Pada baris ke-34 sampai dengan baris ke-37, di situ tertulis ob.short dalam kurung ARR. System.out.print dalam kurung text shorted character array is for dalam kurung INTI sebenarnya 0. I kurang dari ARR.length plus I. System.out.print dalam kurung ARR dalam kurung I. Pada baris ke-34 terdapat pemanggilan method short pada objek OB dengan parameter array ARR kurung buka kurung tutup. Pada baris ke-35 terdapat perintah untuk menampilkan text shorted character array is ke dalam layar komputer. Pada baris ke-36 terdapat perulangan for untuk memproses perintah yang terdapat pada baris ke-37, yaitu perintah untuk menampilkan rangkaian data array ARR kurung buka kurung tutup yang telah dilakukan sorting. Sekarang mari kita tes, kita run, apakah dia bisa muncul. Ya, jawabannya bisa ya. Di sini datanya sudah terurutkan karakternya. Oke. Ya, sekian video dari saya. Apabila saya ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.